Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Para pemirsa, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam kajian tematik. Kali ini adalah kajian tematik yang kelima. Kita pada pagi hari yang penuh keberkahan ini insya Allah akan mengambil tema yang penting sekali untuk kita pahami bersama dan kita amalkan bersama isi kajian ini, yaitu apa yang semestinya kita lakukan pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita tahu bahwa tanggal 1 Dzulhijjah pada tahun 1441 Hijriah ini jatuh pada hari Rabu yang lalu. Hari Rabu tanggal 1, hari Kamis tanggal 2, hari Jumat tanggal 3, dan saat ini kita berada pada hari Sabtu tanggal 4 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan taufik, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemudahan untuk menjalankan berbagai kebaikan di hari-hari yang mulia ini. Para pemirsa rahimakumullah, pada zaman dahulu ada seorang raja yang membangun sebuah kota yang sangat indah, kota yang sangat besar, diberi berbagai arsitektur yang luar biasa indah. Tidak ada kota-kota yang menyamai keindahan kota itu. Ornamen-ornamen yang disematkan di dalam bangunan-bangunan yang ada di kota itu begitu mempesona. Intinya tidak ada satupun kota pada saat itu yang menandingi keindahan kota yang dibangun oleh sang raja. Kemudian setelah sang raja membangun istana itu, lalu dia mengadakan jamuan makan besar-besaran. Seluruh penduduk negeri diundang oleh sang raja ke dalam sebuah jamuan makan yang begitu besar. Kemudian raja menugaskan beberapa orang pengawal dia untuk berdiri di depan pintu istana sang raja. Setiap orang yang akan keluar dari jamuan makan, kemudian para pengawal itu diberi tugas untuk menyampaikan pertanyaan kepada mereka satu persatu. Apakah kalian menemukan aib? Apakah kalian menemukan cacat? Apakah ada sesuatu yang ingin kalian kritik terkait dengan keindahan bangunan kota ini? Semuanya menjawab, kami tidak menemukan cacat sedikit pun dari bangunan ini, dari bangunan kota ini. Kami tidak menemukan aib sedikit pun. Kami terpesona dengan keindahan kota yang luar biasa ini. Tidak ada sesuatu yang perlu kami sampaikan, baik itu kritik atau masukan mengenai bagaimana cara membangun kota ini untuk lebih indah, karena keindahan kota ini sudah sempurna, sudah tidak ada duanya, tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada duanya. Sehingga tibalah beberapa orang yang terakhir sekali akan keluar dari istana sang raja. Kemudian mereka ditanya oleh para pengawal, apakah kalian menemukan aib terkait dengan keindahan bangunan kota yang dibangun oleh sang raja? Lalu mereka mengatakan bahwa kami menemukan aibain, wajadna aibain. Kami menemukan 2 cacat terkait dengan bangunan kota ini. Lalu para pengawal kemudian membawa beberapa orang yang mengatakan bahwa ada 2 aib terkait dengan pembangunan kota itu ke hadapan sang raja. Ketika mereka berada di hadapan raja, raja dengan penuh penasaran menanyakan kepada mereka, 2 aib yang kalian sampaikan kepada para pengawal terkait dengan bangunan kota ini, saya ingin tahu 2 aib itu apa, 2 cacat mengenai bangunan kota yang saya bangun begitu indah itu apa menurut kalian?
Lalu orang-orang tersebut mengatakan aibain. Yang pertama adalah takhrab, hadhil madinatu takhrab. Kemudian yang kedua adalah yamutu sahibuha. Yang pertama, bangunan kota ini pasti tidak kekal, pasti suatu saat akan punah, pasti suatu saat akan rusak, pasti suatu saat akan luluh lantak seiring dengan meninggalnya orang-orang yang ada di dalam kota ini, seiring dengan meninggalnya para tukang, seiring dengan matinya para generasi setelah kita. Maka suatu saat nanti pasti akan punah, pasti tidak akan kekal selamanya. Kemudian aib yang kedua adalah yamutu sahibuha. Pemilik kota ini, yang membangun kota ini, Anda, wahai sang raja, pasti suatu saat nanti akan mati, pasti suatu saat nanti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Para pemirsa, kehidupan di dunia ini hanya sesaat. Kehidupan abadi hanya berada di alam akhirat, berada di dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itulah sangat rugi kalau kita tidak mengisi hari-hari kita di dunia yang merupakan perjalanan singkat ini, baina sittin was sab'in, antara usia 60 sampai 70 tahun rata-rata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan singkat ini alangkah ruginya bagi kita semuanya kalau tidak kita lalui dengan berbagai ibadah, kalau tidak kita lalui dengan berbagai kebaikan. Kita pasti akan mati. Seluruh apa yang kita miliki, mobil semewah apapun, mobil semahal apapun, pakaian semewah apapun, ya, kendaraan dan lain sebagainya, villa yang kita miliki, apapun harta benda, emas, perak yang kita miliki, semuanya tidak akan kita bawa mati. Semuanya tidak akan bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan alam kubur dan kehidupan alam akhirat. Semuanya itu tidak ada yang menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Oleh karena itulah, di antara hari-hari, di antara waktu-waktu yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan, waktu-waktu yang dicintai oleh Allah yang semestinya kita lalui dengan berbagai ketaatan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saking mulianya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari ini, dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dalam firman-Nya, wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin 'ashr, dan aku bersumpah, kata Allah, dengan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, wasyaf'i wal watr. Kata para ulama, asy-syafa' yang genap, demi yang genap, itu yang dimaksud adalah tanggal 10 Dzulhijjah, demi hari raya kurban. Wal watr, demi yang ganjil, itu yang dimaksud oleh para yang dimaksud di dalam ayat ini, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama tafsir, adalah hari Arafah atau hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Aku bersumpah demi waktu fajar, kata Allah, demi 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, dan aku bersumpah demi yang genap, yaitu hari raya kurban, dan aku bersumpah demi yang ganjil, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Ini menandakan bahwa hal-hal yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr ini, di dalam beberapa ayat awal di dalam surat Al-Fajr ini, adalah waktu-waktu yang penuh keberkahan, waktu-waktu yang mulia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan lain-lain, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Abbas, ya, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang berbeda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah belum kita artikan ya, nanti kita artikan di akhir. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kesempatan menjelaskan kepada para sahabat mengenai keutamaan dan keistimewaan dan begitu mulianya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di dalam sabda beliau, "Ma min ayyamin," tidak ada hari, "al-'amalus shalihu fiha
ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yang amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, termasuk lebih utama amal kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lanjutan hadis itu Rasulullah kemudian mengatakan, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malihi, yang berangkat ke medan jihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali dengan jiwa dan hartanya itu karena dia mati syahid di medan jihad tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kebaikan meskipun itu fadil, meskipun itu afdol ya, jika dilakukan pada hari-hari yang lain, kemudian dibandingkan dengan amal-amal kebaikan meskipun mafdul, meskipun tidak lebih afdol dari yang afdol di hari-hari yang lain itu, maka perbuatan-perbuatan yang mafdul, yang tidak lebih afdol ini menjadi lebih afdol daripada perbuatan yang lebih afdol jika dilakukan pada hari-hari selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis ini menjadi dasar akan hal itu. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa amal-amal kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan yang lain bahwa di antara fadail, di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah bahwa ia adalah khatimatul asyhuril ma'lumat, penutup al-ashhur al-ma'lumat, penutup dari bulan-bulan haji ya, ashhurul hajj atau al-ashhur al-ma'lumat, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, dan terakhir adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, maksud saya Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang disebut al-ashhur al-ma'lumat ya, disebut di dalam Al-Qur'an sebagai ashhurun ma'lumat. Kemudian di antara fadilah dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah bahwa ia adalah termasuk al-ashhurul hurum, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Sebagaimana kita tahu bahwa afdhalus syuhur syahrul Ramadan, bulan yang paling utama, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan di dalam keutamaan adalah al-ashhur al-hurum, bulan-bulan yang dimuliakan yang terdiri dari 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Ada sebuah anjuran di dalam sebuah hadis bahwa ketika kita berada di 4 bulan ini, yaitu al-ashhur al-hurum, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Bahkan ada beberapa orang sahabat, diantaranya adalah Abdullah ibnu Umar, dan ada beberapa ulama salaf, diantaranya adalah Al-Hasanul Bisri, yang melakukan puasa penuh pada 4 bulan al-ashhur al-hurum tersebut, kecuali 4 hari yang diharamkan, yaitu pada hari raya Kurban, kemudian 3 hari tasyrik yang mengiringi yang menyertai atau mengiringi hari raya Kurban, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selain itu mereka berpuasa penuh ya. Di antaranya seperti yang kami sampaikan tadi adalah Abdullah ibnu Umar dan Al-Hasan al-Bisri. Oleh karena itu, apa yang semestinya kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari-hari yang penuh keberkahan, hari-hari yang mulia, hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang kalau kita melakukan amal kebaikan di dalamnya, maka apa yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala ma min ayyamin,
tidak ada hari a'zamu 'indallahi, yang lebih agung menurut Allah, wala ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyam, dan tidak ada hari di mana amal-amal kebaikan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dibandingkan dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka di dalam hari-hari yang mulia itu, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka perbanyaklah membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu akbar, membaca tahmid alhamdulillah, juga membaca tasbih subhanallah. Perlu kita tekankan di sini bahwa bacaan takbir Allahu akbar itu artinya bukanlah Allah maha besar ukuran dan bentuknya, karena Allah maha suci dari segala ukuran, Allah maha suci dari segala bentuk. Yang dimaksud Allahu akbar ay akbaru min kulli kabirin qadran la hajman, Allah maha besar dari segi derajatnya, Allah maha besar derajatnya, Allah maha besar kekuasaannya, Allah maha besar kedudukannya, bukan besar bentuk dan ukurannya. Para pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Bukhari mengatakan, di dalam Sahih Al-Bukhari beliau mengatakan, wa kana ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakhrujani ila suq, mereka berdua pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kalau mereka berdua keluar ke pasar, ya, fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Beliau keluar menuju pasar pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian keduanya membaca takbir dengan suara keras. Kemudian orang-orang yang ada di pasar itu mengikuti jejak beliau berdua, sehingga orang satu pasar kemudian membaca takbir dengan keras. Apalagi yang bisa kita lakukan? Amal-amal soleh kebaikan apa yang semestinya kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Yaitu memperbanyak puasa. Kita dianjurkan untuk melakukan puasa sebulan penuh di bulan Dzulhijjah ini, kecuali 4 hari, kecuali tanggal 10, 11, 12, dan 13, karena kita haram berpuasa pada 4 hari itu. Kalau kita merasa berat dan tidak mampu untuk melakukan puasa sebanyak itu, maka 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita paksa diri kita untuk melakukan puasa mulai hari Rabu kemarin, dilanjutkan dengan tanggal 2 sampai tanggal 9, puncaknya adalah hari Arafah. Hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita merasa berat dan tidak mampu, maka paling tidak 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9, hari Rabu dan hari Kamis yang akan datang. Kalau kita masih berat, paling tidak kita ambil 1 hari untuk kita manfaatkan melakukan puasa di dalamnya, yaitu puasa hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuh pada hari Kamis yang akan datang. Kemudian diantaranya adalah memperbanyak sedekah, apalagi di musim pandemi seperti ini, karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuha al-judham wal baras. Sedekah itu dapat menghalangi kita, dapat mencegah kita dari 70 macam bala. Bala yang paling ringan yang bisa dicegah dengan sebab barokah sedekah yang kita keluarkan adalah al-judhamu wal barasu, yaitu penyakit kusta dan penyakit belang. Di musim pandemi COVID-19 ini, maka sedekah menemukan urgennya. Apalagi saat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari-hari yang penuh berkah. Saatnya lah kita saat ini memperbanyak sedekah. Kalau kita tidak mampu mengeluarkan sedekah dalam jumlah banyak, maka kita ikuti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian akan api neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya dengan melakukan sedekah dengan separuh dari 1 biji kurma. Kita sedekah semampu kita. Orang yang lebih kaya bersedekah kepada orang yang miskin, orang yang miskin bersedekah kepada orang yang lebih miskin. Orang fakir bisa bersedekah apapun yang dia punya, semampu dia
kepada orang yang lebih fakir, yang lebih membutuhkan daripada dia. Para pemirsa rahimakumullah, di antara hal yang sangat ditekankan untuk kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang berpahala, baik dilakukan pada selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah maupun pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tetapi pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita lebih ditekankan lagi untuk menyenangkan hati orang tua, berbakti kepada orang tua. Apa yang kita punya kita berikan, terutama pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kalau orang Jawa di tempat saya biasanya ater-ater ya, kirim masakan atau hadiah apa kepada orang tuanya pada bulan Ramadan, maka semestinya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini juga memasak masakan kesukaan orang tua, kemudian kita kirim ke orang tua kita yang pasti akan sangat bergembira, sangat berbahagia menerima hadiah masakan kesukaannya dari anak-anaknya, dari kita semuanya. Kemudian yang kelima adalah silaturrahim. Silaturrahim ini para pemirsa sekalian akan memanjangkan usia kita dan akan melapangkan rezeki kita. Artinya akan memberikan barokah pada usia kita, meskipun usia kita tidak panjang tetapi penuh dengan barokah, penuh dengan ketaatan. Ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain, silaturrahim akan memanjangkan usia itu dalam arti yang hakiki, dalam arti yang sebenarnya. Tetapi ingat, di dalam aqidah ahli sunnati wal jamaah, apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah dikehendaki oleh Allah tidak akan berubah. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jika sudah menghendaki usia si fulan ini 60 tahun, maka pasti dalam usia 60 tahun dia akan meninggal, baik dia adalah orang yang memperbanyak silaturahim ataupun tidak pernah silaturahim. Yang dimaksud panjang usia dalam arti hakiki, dalam arti yang sebenarnya itu menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah, diantaranya dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, yang dimaksud bahwa hal itu terkait dengan apa yang ada dalam catatan malaikat, bukan berarti Allah kemudian merubah kehendaknya, mengubah kehendaknya karena orang ini bersilaturrahim, tidak, tetapi yang ada dalam catatan malaikat ini termasuk takdir yang mu'allaq. Di dalam catatan malaikat misalkan di sana tertulis jika si fulan ini silaturrahim maka dia akan berusia 90 tahun. Kalau dia tidak memperbanyak silaturrahim atau dia tidak pernah silaturrahim, maka usianya hanya 60 tahun atau 50 tahun. Ini yang ada dalam catatan malaikat. Dan malaikat tidak tahu apakah si fulan ini akan silaturrahim apa tidak. Malaikat tidak tahu apakah si fulan ini betul-betul akan memperbanyak silaturahim apa tidak. Malaikat tidak tahu apakah si fulan ini akan berusia 60 atau 90 tahun. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pada azal dengan kehendaknya yang azali, yang tidak ada permulaan bagi kehendak dia, bagi sifat kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, telah menghendaki, telah menakdirkan, telah menentukan bahwa si fulan ini apakah akan silaturahim ataukah tidak, apakah dia akan berumur 60 tahun ataukah usianya ketika dia memperbanyak silaturahim akan mencapai usia 90 tahun. Allah sudah tahu hal itu dan ketetapan Allah tidak akan berubah. Sedangkan yang apakah dia panjang usianya dengan sebab silaturahim apa tidak, sekali lagi itu adalah yang ada dalam catatan malaikat. Intinya bahwa silaturahim sangat dianjurkan untuk kita lakukan, lebih-lebih sangat ditekankan untuk kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ziarah kubur, supaya kita ingat mati, supaya kita ingat akhirat. Kita perlu untuk ziarah kubur, terutama pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada tradisi yang sangat baik di kalangan orang-orang tidak hanya di Indonesia saya kira, tetapi di berbagai belahan dunia. Di bulan Ramadan dan juga di hari raya Idul Fitri, mereka biasanya memiliki tradisi yang baik. Mereka melakukan ziarah kubur kepada keluarga mereka yang telah meninggal, kepada orang-orang tua mereka yang sudah meninggal. Nah, mestinya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini juga kita tradisikan untuk melakukan ziarah kubur, terutama nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah yang merupakan hari terbaik, hari yang paling afdal sepanjang tahun.
ini sangat ditekankan bagi kita untuk melakukan berbagai kebaikan, di antaranya adalah ziarah kubur. Kemudian bertaubat dari segala macam dosa. Kita bertaubat dari seluruh dosa. Bertaubat tidak harus menunggu sampai datangnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bertaubat jangan sampai menunggu datangnya bulan Ramadan. Tetapi bertaubat di bulan Ramadan itu sangat ditekankan. Bertaubat di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini juga sangat ditekankan untuk kita lakukan. Dari semua dosa, tidak hanya dosa-dosa besar yang barangkali pernah kita lakukan, tetapi juga dosa-dosa kecil. Memang ada beberapa riwayat hadis yang menyatakan bahwa antara sholat 5 waktu yang satu dengan sholat 5 waktu yang berikutnya, hal itu akan menghapus dosa. Antara satu umroh dengan umroh berikutnya, hal itu juga akan menghapus dosa. Dosa di sini adalah yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Tetapi karena kita tidak bisa menggaransi, kita tidak bisa menjamin, kita tidak bisa mengetahui secara pasti apakah umroh kita diterima ataukah tidak. Apakah sholat 5 waktu kita yang kita lakukan, kita nggak tahu secara pasti apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak, sehingga hal itu dapat menghapus dosa kecil kita karena kita nggak bisa menjamin apakah kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Bahkan wudhu yang kita lakukan, ketika tetesan air wudhu itu menetes, maka bersamaan dengan itu dosa-dosa kecil kita juga gugur. Tetapi kita tidak bisa memastikan apakah wudhu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wajib bagi kita semuanya untuk bertaubat dari semua dosa, baik dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang barangkali pernah kita lakukan. Dan saat inilah saat yang tepat bagi kita semuanya untuk bertaubat dari semua dosa yang baik itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berkaitan dengan sesama hamba. Kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Kita minta kerelaan kepada orang-orang yang mungkin pernah kita ambil haknya, kita ambil hartanya secara tidak hak. Ya, kita minta maaf atau minta kerelaan. Apabila kita punya dosa kepada Allah yang berupa meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab, tanpa uzur, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, kita pernah meninggalkan sholat wajib di masa-masa yang lalu, maka mestinya tidak sampai menunggu datangnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk mengqadha itu semuanya. Tetapi pada saat ini jika memang belum terqadha, saat inilah kita segera melakukan taubat. Dan apabila dosa yang pernah kita lakukan berkaitan dengan meninggalkan puasa Ramadan atau meninggalkan sholat tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka wajib supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib untuk mengqadha puasa-puasa yang pernah ditinggalkan tanpa sebab tersebut dan sholat-sholat yang pernah ditinggalkan tanpa sebab tersebut. Saat inilah kita bertaubat. Kita manfaatkan hari-hari yang penuh keberkahan ini untuk melakukan berbagai kebaikan, termasuk taubat dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian memperbanyak istighfar, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap hari membaca istighfar, dalam satu riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali setiap hari. Padahal beliau adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa besar, tidak pernah berbuat dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Tetapi beliau beristighfar setiap hari secara istiqamah paling tidak 70 kali sebagai pembelajaran kepada umatnya bahwa apa yang beliau lakukan itu seharusnya, semestinya, seyogyanya kita ikuti, kita tiru sebagai umat beliau. Kita yang banyak dosa, mestinya kita lebih banyak membaca istighfar daripada jumlah istighfar yang dibaca oleh Rasulullah, orang yang mulia, orang yang tidak pernah berbuat dosa besar, dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9 adalah melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Pada hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, marilah kita jaga sholat 5 waktu kita, jangan sampai terlewatkan, tidak dilakukan secara berjamaah. Karena ini adalah hari-hari yang mulia. Segala amal kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yudha'af lahu ats-tsawab, yudha'af lahu al-ajr, dilipat gandakan pahalanya.
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga memperbanyak sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir. Kita bangun di malam hari, kita paksa diri kita untuk melakukan dan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Saat inilah kalau memang sebelum datangnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita tidak pernah sholat malam, maka kita awali, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai kita meninggalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bangun di tengah malam, kita lakukan sholat tahajud, kita lakukan sholat witir, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Kita lakukan sholat duha, kalau bisa kita berjamaah sholat subuh, lalu kita berzikir, berdoa, berzikir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, berzikir dengan zikir-zikir yang lain sampai terbitnya matahari. Kemudian setelah itu beberapa saat kemudian kita lanjutkan dengan sholat duha. Kalau ini kita lakukan, luar biasa, alangkah tentramnya hati kita, alangkah senangnya kita jika itu kita lakukan. Kemudian hal itu akan kita terima pahalanya di akhirat kelak. Alangkah bahagianya kita ketika kita melihat catatan amal kebaikan kita bahwa kita pernah melakukan berbagai kebaikan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jangan lupa, pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, amal kebaikan yang semestinya tidak kita tinggalkan adalah menyibukkan diri dengan ilmu agama. Ta'alluman wa ta'lima. Ta'alluman dengan cara belajar ilmu agama, atau ta'lima dengan cara mengajarkan ilmu agama. Karena al-ishtighal bi'ilmid din afdhalu ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Menyibukkan diri dengan ilmu agama adalah satu perkara, satu kegiatan, satu perbuatan yang semestinya mengisi waktu-waktu berharga kita. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah waktu-waktu yang sangat berharga, bahkan paling berharga. Mestinya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan manfaat, yaitu al-ishtighal bi'ilmid din, menyibukkan diri dengan ilmu agama, ta'alluman wa ta'lima, baik itu belajar, menuntut ilmu agama, ya, tidak hanya belajar tapi menuntut ilmu agama. Begitu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, menuntut ilmu. Karena ilmu agama ini sesuatu yang harus dituntut, tidak hanya cukup dipelajari. Artinya kita penuh dengan godaan. Ketika kita ingin hadir di majelis ilmu, penuh dengan godaan. Kita kadang-kadang sok merasa sibuk dengan berbagai urusan dunia, ya. Tetapi ketika kita diajak untuk hadir di majelis ilmu, kemudian semangat kita menjadi kendor, padahal kita sebelumnya sangat semangat untuk mencari penghasilan, untuk menyibukkan diri dengan berbagai urusan dunia. Tetapi begitu saatnya kita belajar ilmu agama, kemudian kita lemah lunglai, seakan-akan kita tidak punya semangat dan motivasi sama sekali. Nah, ini tidak selayaknya bagi seorang mukmin yang sempurna imannya untuk mengalami hal-hal semacam itu. Jadi kita paksa diri kita tuntut ilmu itu, kita kerahkan daya dan upaya kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu agama, menyibukkan diri dengan ilmu agama, apalagi saat ini kita berada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran, dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Apapun kebaikannya, kalau dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka pahala dari kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya lebih besar dibandingkan dengan apabila amal-amal kebaikan itu dilakukan di luar dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini ada satu hari yang merupakan afdalu ayyamil 'am, yang merupakan hari yang paling afdal, hari yang paling utama secara mutlak sepanjang tahun. Hari apa itu? Yaitu hari ke-9 di bulan Dzulhijjah yang disebut oleh para ulama sebagai Yaumu Arafah, hari Arafah. Pada hari Arafah ini, para pemirsa rahimakumullah, kita dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa yang disebut sebagai puasa Arafah. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat mengenai keutamaan puasa Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, rawahu Muslim.
Puasa Arafah itu dapat melebur dan menghapus dosa-dosa kecil yang telah dilakukan 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Tetapi bukankah yang biasa kita lakukan adalah dosa-dosa kecil? Nah, jangan lewatkan puasa hari Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuh pada hari Kamis yang akan datang. Jangan dilewatkan tanpa melakukan ibadah puasa dan berbagai kebaikan yang lain. Kemudian pada hari Arafah, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Rawahu Muslim. Tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari siksa neraka sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hari Arafah, kalau kita lalui tanpa kebaikan yang kita lakukan, kalau kita lalui begitu saja tanpa kita melakukan puasa di dalamnya, tanpa melakukan berbagai amal ibadah di dalamnya, maka kita menjadi orang-orang yang rugi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan para hambanya dari siksa neraka ya pada hari Arafah. Dan pembebasan dari neraka itu al-'itqu minan nar yang Allah lakukan pada hari Arafah itu adalah yang paling banyak dibandingkan dengan pembebasan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang lain. Oleh karena itulah di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik bin Anas ibn Anas radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Muwatta, bahwa Rasulullah menegaskan, "Ma ru'iya syaitanu yauman huwa fihi asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghyadu minhu fi yaumi Arafah." Rawahul Imam Malik. Tidaklah syaitan itu terlihat lebih dihinakan, lebih terhina, lebih terusir dari rahmat Allah, lebih ternista, lebih marah, kecuali ya tidaklah syaitan dilihat dalam keadaan seperti itu daripada kecuali pada hari Arafah. Syaitan sangat marah pada hari Arafah. Syaitan sangat terhina pada hari Arafah. Syaitan sangat ternista pada hari Arafah. Syaitan merasa sangat terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Arafah. Kenapa? Karena pada hari Arafah Allah membebaskan para hambanya, ya, banyak sekali para hambanya dari siksa api neraka. Pada hari Arafah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bermacam-macam rahmat kepada para hambanya. Dan itu tentu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh syaitan. Para hadirin rahimakumullah, hari Arafah juga adalah hari yang mustajabah. Hari yang kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalamnya. Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Malik, beliau memberitahukan kepada kita bahwa afdhalud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa yang paling baik, doa yang paling utama adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid inilah yang juga dianjurkan bagi kita untuk kita perbanyak membacanya pada hari Arafah. Pada hari Arafah kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita dianjurkan juga untuk memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak doa dan berbagai kebaikan yang lain. Kemudian di akhir kajian tematik ini perlu saya ingatkan bahwa bagi yang akan berkurban, bagi yang akan menyembelih binatang kurban, maka disunnahkan mulai awal bulan Dzulhijjah, yaitu mulai hari Rabu yang lalu sampai hewan korbannya disembelih, disunnahkan bagi orang yang akan berkurban untuk tidak memotong kukunya dan tidak memotong rambutnya. Jadi jangan salah paham, karena ada teman saya itu yang dengan PD-nya dia menjelaskan, dia membaca sebuah kitab tanpa bimbingan seorang guru, meskipun dia pernah mondok, tetapi kitab yang dia baca ketika itu tidak pernah dia talaqikan kepada seorang guru,
Lalu dia dengan pedenya menyampaikan bahwa disunnahkan, kata dia, disunnahkan bagi seseorang yang akan berkorban untuk tidak memotong kuku binatang kurbannya dan tidak memotong bulu atau rambut dari binatang kurbannya sampai binatang kurbannya disembelih. Dia memahami secara salah. Kata ganti yang ada di kitab itu bukan kembali kepada binatang kurbannya, tetapi kembali kepada orang yang berkorban. Yang benar adalah bahwa disunnahkan bagi orang yang akan berkorban untuk tidak memotong kukunya dan tidak memotong rambutnya, ya, rambut yang ada di atas kepala dan rambut-rambut yang di bagian tubuh yang lain disunnahkan untuk tidak dipotong mulai dari awal masuknya bulan Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Artinya kalau dia memotong kuku, dia akan kurban, kemudian dia memotong kuku, dia memotong rambut ketika memasuki awal bulan Dzulhijjah sebelum disembelih binatang kurbannya, maka hukumnya adalah makruh, ya, tidak sampai haram. Jangan terpengaruh dengan beberapa orang Wahabi yang mengatakan, oh, itu haram, itu nggak boleh, ya. Itu haram kata mereka. Jadi tidak memotong kuku itu kata sebagian orang Wahabi adalah wajib bagi orang yang berkurban ketika memasuki bulan Dzulhijjah. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan sunnah tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Kalau dilakukan berarti terjatuh ke dalam hukum makruh. Kemudian yang paling akhir sebelum kita akhiri kajian tematik ini, bahwa malam Idul Adha yang jatuh pada hari Kamis malam Jumat yang akan datang adalah satu di antara malam-malam yang jika kita panjatkan doa, maka doa kita akan kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu dijelaskan, ditegaskan secara eksplisit, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab secara eksplisit di dalam perkataan beliau, balaghana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin. Telah sampai berita kepada kami, kata Imam Syafi'i, dari para ulama salaf sebelumnya, dari para sahabat, dari para tabi'in, bahwa doa itu dikabulkan dalam 5 malam. Yang pertama adalah Lailatul Jumu'ah, fi Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang kedua adalah Lailatul Adha, pada malam hari raya Idul Adha. Yang ketiga adalah Lailatul Fitri, pada hari raya, malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat adalah fi awwali lailatin min Rajab, pada malam tanggal 1 Rajab. Kemudian yang kelima adalah fi lailatin nisfi min Sya'ban, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Demikian kajian tematik yang kelima yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Tadi ada kendala-kendala teknis, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari kajian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan taufiknya kepada kita semuanya untuk melalui dan mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dan dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di akhirat kita akan melihat catatan amal kebaikan kita penuh dengan berbagai pahala, penuh dengan berbagai balasan kebaikan, dan hal itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.